Shalom adik-adik. Shalom. Bagaimana kabarnya? Pasti luar biasa. Sebelum kita memulai ibadah online pada pagi hari ini, marilah kita nyanyikan lagu pujian Bapakku Datang Padamu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak Tuhan, Kau telah memberkati kami akan memulai ibadah online sekolah minggu. Kau memberkati dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kau memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Masih semangat? Puji Tuhan. Marilah kita nyanyikan Kau yang terutama. Yuk kita lanjut nyanyikan lagu pujian Yesus Terang Dunia. Yesus terang dunia, Dia dari surga jadi manusia. Yesus telah tebus dosa, semua yang percaya akan selamat. Yesus telah beriman di hatiku.
Yesus kupanggil, Yesus Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Mari adik-adik, kita siapkan hati kita untuk berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati guru-guru kami yang akan memberitakan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau tanya nih sama kalian semua. Bagaimana sih perasaan kalian kalau mainan atau barang kesayangan kalian dirusakkan oleh teman kalian, atau sama kakak kalian, atau bahkan sama adik kalian? Nah, bagaimana sih perasaan kalian? Aku sih pasti kesel kak, aku sedih, aku juga marah sama mereka, aku kecewa. Mungkin kalian juga dendam sama mereka. Nah, ketika mereka menyakiti hati kalian, apakah kalian mau mengampuni mereka? Atau kalian mau memaafkan mereka? Atau bahkan kalian nggak mau memaafkan mereka, kalian tetap kesel sama mereka. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus mau mengajarkan kita untuk belajar mengampuni orang lain. Nah, kakak mau mengibaratkan hati kita tadi yang terluka itu seperti kayu yang kasar. Nih, seperti kayu yang kasar. Nih, hati kita yang terluka tadi, yang marah, yang kecewa, sedih, dendam, semuanya ini seperti kayu yang kasar. Kalau kayu ini kasar, nggak ada yang mau menyentuhnya. Sama seperti kita. Nah, tetapi karena Tuhan Yesus mau menolong kita, mau mengajarkan tentang pengampunan, kita ibaratkan kertas gosok ini seperti pengampunan. Ketika kayu yang kasar ini digosok dengan kayu ini, tuh seperti ini, maka kayu ini akan halus, tuh akan menjadi halus. Sama seperti hati kita. Kalau kita mau belajar memaafkan orang lain, mau mengampuni orang lain, maka hati kita yang terluka tadi akan disembuhkan oleh Tuhan. Nah, sebelum itu, yuk kita buka Alkitab kita. Nih, kita buka ya Alkitab kita di Matius 18 ayat 21 sampai 35. Di Matius 18 ayat 21 sampai 35. Nah, buat adik-adik yang sudah bisa baca, kalian baca sendiri ya nanti ceritanya. Buat yang belum bisa baca, boleh minta tolong orang tua atau kakak kalian untuk membacakannya. Nah, di ayat tersebut diceritakan seorang hamba yang tidak mau mengampuni. Nah, yuk kita saksikan ceritanya.
Nah, kita akan mendengarkan cerita tentang seorang hamba yang tidak mau mengampuni. Ini adalah Tuhan Yesus. Dia adalah anak Allah dan penyelamat dunia. Ketika Yesus berada di bumi, dia mengajar semua orang tentang kasih dan menyembuhkan penyakit mereka. Dia melakukan banyak mukjizat seperti berjalan di atas air. Bahkan, Yesus juga membangkitkan orang dari kematian. Pada suatu hari, Yesus berbicara dengan murid-muridnya dan mengajar mereka. Kemudian Petrus bertanya, "Yesus, berapa kali aku harus mengampuni orang yang bersalah kepadaku? Sampai 7 kali?" Tetapi Tuhan Yesus berkata, bukan sampai 7 kali, tetapi 70 kali 7. Kemudian Yesus mengatakan bahwa kerajaan surga seumpama dengan seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan kepada hamba-hambanya. Datanglah seorang pelayan yang berutang $1.000.000 kepadanya. Tetapi dia tidak bisa membayar. Dan akhirnya raja memerintahkan supaya dia dijual dengan keluarganya supaya dia bisa membayar hutangnya. Tetapi hamba itu memohon, "Raja, bersabarlah dahulu dan aku akan membayar semua hutangku." Karena raja merasa kasihan, dia membiarkan hamba itu pergi dan menghapuskan hutangnya. Ketika dia keluar, dia bertemu dengan teman yang memiliki hutang $100.000 kepadanya. Dia mencekik temannya dan berkata, "Segera bayar hutangmu." Tetapi temannya itu memohon supaya dia diberi waktu untuk membayar hutang-hutangnya. Tapi hamba ini tidak mau menunggu. Dan dia menyuruh orang supaya menangkap temannya itu dan dipenjarakan sampai hutangnya dikembalikan. Melihat kejadian itu, teman-temannya yang lain merasa kesal. Akhirnya mereka menyampaikan semua yang terjadi kepada raja. Raja memanggil hamba itu dan berkata, "Hei, hamba yang jahat, aku menghapuskan seluruh hutangmu karena kamu mohon kepadaku. Bukankah seharusnya kamu mengasihani temanmu seperti aku mengasihani kamu?" Akhirnya raja memasukkan hamba itu ke dalam penjara. Kemudian Yesus berkata, "Bapakku yang di surga akan berbuat demikian terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Nah, adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau ayat hafalan. Nah, ayat hafalan kita pada minggu ini terdapat di Lukas 6 ayat 37. "Ampunilah, maka kamu akan diampuni." Kita ulangi ya, di Lukas 6 ayat 37. "Ampunilah, maka kamu akan diampuni." Tuhan Yesus memberkati. Yesus menginginkan aku bersinar baginya. Dimanapun ku berada,
Mari adik-adik kita tutup ibadah kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah selesai ibadah online Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berkati guru-guru kami, dan kiranya Tuhan juga Kau berkati kami semua mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, haleluya, amin. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, jangan lupa ayat hafalannya ya. Sampai ketemu minggu depan di ibadah online sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati.